Ketika kabel HDMI sudah terpasang, berarti layar yang ada di sini merefleksikan daripada sistem laptop. Jadi seperti halnya kita presentasi biasa. Nah, ini, cuman bedanya di sini belum bisa interaktif. Di sini belum bisa interaktif papan. Untuk membuat papan ini interaktif, kita hubungkan kabel sistem yang ada di sini. Jadi pada intinya atau pada dasarnya ini papan biasa, kami pasang sensor di sini. Ini frame-nya di sini ada alat, ada sensor. Yang hitam-hitam ini sensor, Bu. Ya, ini sensor. Kita pakai sensor infrared. Ya, jadi dia bersifat grid atau saling tembak. Misalkan dari sini ada sensor, ada receiver-nya, di sana ada transceiver-nya, nembak gitu ya. Nembak, terus nanti membentuk pola grid. Jadi jari kita posisinya di mana itu akan diterjemahkan secara digital. Oh, di koordinat ini gitu. Kayak kalau kita belajar belajar geografi itu kan ada garis bujur, garis lintang, itu kan sistemnya seperti itu. Ya, dia menggunakan sistem grid koordinat. Kalau sekarang Google Map, ya Google Map-nya di titik berapa itu sama, sistemnya seperti itu. Nah, di sini ada kabel USB. Nah, ini kita pasang di USB laptop kita. Semua laptop pasti ada USB-nya. Baik itu 2.0, 3.0 sama, bisa. Ketika sistem kita sudah terpasang, ini sudah jadi touchscreen. Papan yang biasa ini sudah layar sentuh. Tepuk tangan. Ya, jadi sistemnya sangat mudah. Papan yang ada di sini, ini sistemnya mengontrol laptop kita. Ya, laptop yang ada milik kita, ya, yang ada di sini, itu kita ini istilahnya mengontrol duplikat. Ya, ini laptop yang kedua, duplikat. Semua sistem bisa kita gerakkan, sama seperti laptop. Kita buka file, sama, ada di sini semua. Ya. Semua sistem ada di sini. Karena ini laptop, pada intinya yang di depan ini adalah laptop. Laptop besar, layar besar, ya. Kan di situ juga bergerak, Bapak Ibu ya. Nah, di situ bergerak. Nah, jadi ini merefleksikan dari sistem laptop tersebut. Dan nanti kemudahannya kita penggunaan alat ini adalah alat yang di depan itu seperti laptop Bapak Ibu. Maksudnya apa? Biasanya ada smart TV atau smart komputer itu yang di sini sudah kita tanam OS, sudah kita tanam sistem. Berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan sistem ini. Misalkan di sini kita pasang Windows 11 yang paling update misalkan, sedangkan laptop Bapak Ibu masih Windows 10, itu kan harus menyesuaikan. Di mana ya letaknya Word, di mana letaknya ini masih bingung. Tetapi yang ini kemudahannya ini adalah laptop Bapak Ibu. Jadi lebih user friendly, ya, lebih mudah dipahami karena pada intinya ini adalah laptop Bapak Ibu itu. Nah, ini penggunaannya cuma seperti itu aja. Sudah seperti ini saja. Tinggal colok kabel HDMI, colok kabel USB, sudah jadi. Simple. 5 menit cukup, Pak? 5 menit cukup? Nah, ini ya, dicoba. Itu yang nanti akan kita diskusikan. Ya. Gimana? Pengen ngetik? Ya. Ini sistemnya sudah ada di sini. Misalkan ada pertanyaan, kita mau ngetik Word. Nah, Word ada di sini. Loh, Pak, di laptop saya ada keyboardnya. Tapi di sini keyboardnya gimana? Ya, ini namanya keyboard virtual. Punya nggak Bapak Ibu? Punya. Semua laptop ada. Semua laptop ada keyboard virtual. Oh, ya, manggonya di mana? Sama seperti apa? Satu restoran ada menu kita pengen nasi padang. Tempatnya di mana kan gitu. Kita tinggal manggil saja nanti. Kita tinggal manggil waitersnya, Pak nasi padang nanti akan muncul. Saya ajarkan nanti bagaimana memanggil yang namanya menu virtual ini. Nah,
Itu nanti semua laptop ada keyboard virtualnya. Misalkan kita di sini mau membuat tulisan, ya sama pelajaran. Yuk, apa ya? Ya, ada di sini semua. Yes, ini laptopnya. Ya, ini kebetulan laptop saya sudah saya setting otomatis. Kalau yang belum, kita belajar bersama nanti. Nah, caranya nanti di situ di laptop Bapak Ibu itu ada yang namanya keyboard kan? Ada win. Win itu logonya Windows tuh kalau yang ini. Logo Windows yang paling bawah nomor 3 dari kiri. Logo seperti jendela itu ya, kotak-kotak itu ya. Itu nanti ditekan, tambah kontrol, jari yang kedua kontrol, jari yang ketiga tekan O. Win, kontrol, O coba. O. Muncul Bu? Ya, win, kontrol, O. Ya, yang sudah bisa? Sudah bisa semua? Ada yang belum? Yang belum, tolong dipanggil dilewat itu Bu, lewat ini. Nah, dipanggil lewat sini, lewat pelayannya, waiters di sini. Ada cari yang bawah ini klik, ya kan? Ini ada ketik on screen keyboard, on spasi on screen. Ini saya coba lagi ya. On spasi screen. Ya, muncul on screen keyboard. Ini Bu. Orang gelem terus Pak. Apa On screen keyboard. Sudah? Bapak Ibu tekan yang bagian sini. Sudah muncul? Ya. Sudah muncul semua ya? On screen keyboard. Nah, itu untuk memunculkan keyboard yang di sini. Masih layak Pak? Masih layak Pak? Ya, Bapak Ibu. Baik. Jadi sistemnya seperti itu. Ya, sistem pada dasarnya seperti ini. Ya. Terus apa yang bisa kita pelajari dari ini, dari papan tulis digital di sini? Di sini kita akan belajar bagaimana kita berinteraktif dengan papan tulis. Ya, berinteraksi dengan papan tulis yang dahulu misalkan kita mau membuat ini ya, kita memberi pelajaran, kita memberi pelajaran, kita nulis pakai kapur zaman dahulu ya, pakai kapur kan dahulu, terus kapur sudah nggak berfungsi, gunungnya sudah habis kan, terus ganti spidol. Ya, spidol. Kalau spidol kan nggak ramah lingkungan. Sekarang pakai jari. Nah, jari sudah nggak memakai tinta, nggak memakai kapur, nggak berdebu, nggak alergi, ramah lingkungan. Cukup pakai jari. Terus kelebihannya nanti kita ada software Bu. Software ini bisa dicari di internet atau banyak yang beredar di internet. Terserah Bapak Ibu mau ngambil apa. Kita punya software yang namanya software whiteboard. Di sini software ini bisa berfungsi sebagai whiteboard. Kalau whiteboard ini kan biasanya Bapak Ibu menerangkan materi, sudah terangkan satu halaman penuh, apa yang kita lakukan? Sebelum dihapuskan, siswa didik kan mencatat. Kalau mencatat alhamdulillah. Kalau nggak mencatat Alhamdulillah. ya, kalau nggak mencatat berarti resiko kan gitu kan. Terus dihapus. Ganti halaman berikutnya, dicatat lagi, nggak dicatat lagi ya. Jadi nanti ada kelemahan di situ kalau papan dahulu. Tetapi kalau papan tulis digital di sini, halaman pertama sudah penuh, kita buka halaman berikutnya, halaman kedua, halaman ketiga, keempat sampai ribuan halaman, dan itu bisa disimpan, bisa di-save. Jadi materi yang ada di depan selama satu hari kita mengajar di kelas itu akan tersimpan. Ada yang otomatis, ada yang bisa kita klik, ya, bisa disimpan.
Pada intinya otomatis juga. Ya, bisa disimpan. Kelebihannya apa? Nanti file yang tersimpan ini bisa dibagikan ke siswa, share ke siswa. Maksudnya apa? Misalkan ada tugas, gimana ya cara menghitung rumus matematika trigonometri, saya kok lupa. Diklik file tersebut dia akan mencari tahu di mana letak bu guru atau bapak ibu guru pembelajarannya di sini. Nanti akan dicari di situ. Itu kelebihan yang pertama. Nanti bisa dibuka filenya. Oh ternyata filenya ada di halaman ini. Gitu. Terus kelebihan yang kedua, nanti papan tulis ini akan jadi robot. Jadi papan tulis ini akan bicara sendiri atau menerangkan sendiri. Jadi dari yang kita terangkan ini 2 jam kita menerangkan di depan, kita save. Ya. Terus misalkan siswa kok lupa atau di rumah ada tugas, kita share, siswa tinggal play, nanti tulisannya akan bergerak sendiri. Cara menerangkan trigonometri urutannya dari mana, langkah-langkahnya sampai apa itu ada. Jadi menulis matematika kan nggak langsung sama dengan sekian kan nggak, ada rumusnya itu ada. Kelebihannya itu. Nah, mari kita coba. Nah, situ ya, Bapak Ibu. Kelas bahasa. Ada ya Arabnya nanti. Gimana? Misalkan kalau Iya, Arabnya ini. Arabnya bisa. Arab. Iya. Kan nulis bahasa Arab. Baru kemarin ada request dari Pak Zufri ya. Kalau Arab bagaimana? Masih kita riset. Ya, masih kita riset, harapannya nanti bisa. Iya, kalau PAI itu kan Arab. Arab. Saya kira ada. Maksudnya ada itu kan di internet banyak itu software untuk menulis bahasa Arab, untuk menulis kaligrafi itu ada. Banyak. Aksara Jawa banyak. Tinggal kita nyari temu atau belum gitu Ya, aja. ada lain itu. Ya nanti saya kasih referensi. Ya, baik. Seperti itu Bapak Ibu ya sistemnya. Terus untuk permulaan, maksudnya permulaan apa? Misalkan alat ini baru dipasang, itu kita butuh men-setting awal. Setting awal dari alat ini. Maksudnya apa? Misalkan gini, papannya kok bergeser. Karena anak-anak mungkin apa bergeser gitu ya, ada human error. Ini bergeser. Nanti ini akan berpengaruh terhadap sistemnya. Hanya berpengaruh sistem, enggak berpengaruh terhadap rusaknya enggak. Ini aman. Ya, ini papan-papan biasa. Aman. Ya. Nanti kita membutuhkan yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu kita gunakan untuk menunjukkan akurasi titik kita ada di mana gitu. Ya seperti ini. Kita nanti saya kirim softwarenya. Infrared ini. Ya. Kita ada yang namanya kalibrasi. Jadi ini nanti diinstal di laptop Bapak Ibu. Seandainya ini bermasalah, ya, seandainya ini bermasalah nanti lapornya ke Pak Supri. Ya. Seandainya bermasalah nanti filenya ada di sini, bisa diinstal, ya. Nanti dikalibrasi. Ya. Ini yang namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi di sini akan menunjukkan titik-titik terluar dari sistem. Nah, kita kan ada di sini, ada papan ini semua ada sensornya. Kalau kita tekan di sini, dia akan mendeteksi jari kita ada di mana gitu, dikalibrasi. Jadi ketika sudah, maka dia sudah menunjukkan akurat. Misalkan tulis gini ya. Ini kan pas dengan garis. Oke, pas dengan garis. Jadi dia akurat. Ya, ini namanya sistem kalibrasi. Kalau tidak seperti apa, Pak? Kalau tidak ada kalibrasi, nanti akan seperti ini. Misalkan papan itu bergeser. Kalau papan bergeser, saya simulasikan seperti ini. Nah, papan bergeser misalkan 50 cm. Kalau papan bergeser 50 cm, ini kan akhirnya. Iya. Jadi kita sulit. Mau nulis apa itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi di sini namanya error teknis.
kita harus mengkalibrasi dari laptop sini. Bisa 9 poin di sini. Ini nanti kita kalibrasi. Ini menunjukkan area yang akan disensor. Maksudnya disensor ini adalah area yang terkena proyektor. Yang terkena proyektor paling luar mana? Di sini. Titik-titiknya. Nah ini kode-kode ini kita sentuh saja. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di sini sudah valid. Ya, sudah valid. Sudah pas pada posisinya, nggak meleset. Ini kalibrasi ini hanya berlaku di awal saja, ketika ada kerok. Ini media papan tulis. Misalkan kalau kita mau menulis, ini ada pensil. Nah, pensil kita menulis sini. Belajar matematika. Jadi ini sudah papan tulis. Nah, sudah. Terus kalau ini di sini kita sudah menulis rumus penuh. Saya bukan guru matematika. Rumusnya sudah penuh, bagaimana? Dihapus. Itu dulu. Nah, itu dulu dihapus. Tapi sekarang sudah digital. Kita buka lembaran yang baru. Nah, di sini akan kita munculkan. Ini kodenya 2. Halaman 2. Bisa. Ini halaman 2. Misalkan kita mau menulis lagi. Ini Pancasila. Pancasila. Oh, belum Bu, masih ada kosong. Ya. Oh, hari ini hari Kamis ternyata bukan Pancasila, dihapus. Ini ada setik. Nah, iris. Ini dihapus. Kayaknya ke penghapus. Tinggal betul gitu aja. That's right. That's Oh, right. ternyata hari Kamis kita belajar bahasa Inggris. Yes. Good morning. Nah, seperti ini. Bahasa Inggris ada rumus atau ada apa, penuh lagi. Nah, ada penuh, kita buka halaman berikutnya. Oh, halaman berikutnya kita buka. Jadi apa ini? Halaman yang ketiga. Halaman ketiga kita berubah menjadi blackboard. Blackboard. Yang dulu kan whiteboard. Pada zaman Bapak Ibu kan ada yang namanya blackboard. Waktu kapur itu loh. Waktu kapur kita ada blackboard. Kita tulis loh. Kok tulisannya begini Pak? Bagaimana? Tulisannya kita rubah. Ganti yang putih. Misalkan kapurnya kok berapa ini? Spidolnya kurang besar. Berarti kita besarkan. Nggak kelihatan dari belakang Pak. Ya, biar Nggak kelihatan kayak bingung. kelihatan. Gitu lah. Mau seket ketok lah, gitu lah. Jadi ini konsepnya digital. Kalau ada kesalahan bisa dihapus. Pak, saya pengen hapusnya nggak semua. Boleh. Di sini ada iris atau penghapus yang kecil. Saya hanya tulisan T saja yang saya hapus, Pak. Kayak sepikmu aja. Di iris ini di fitur-fiturnya ada di sini. Saya pengen menghapusnya sekaligus, kesuwen Pak. Ya, jadi sistemnya ini sudah digital. Kalau sudah ini sudah penuh, loh Pak, saya kalau nulis di sini, misalkan pakai jari iman-iman Pak. Ini kan skincare-nya mahal ini. Skincare sendiri. Kita bisa menggunakan alat bantu, cutik atau apa itu bisa ya. Yang penting aman untuk di sini. Ini bisa. Nah,
Spidol entek boleh. Yang penting aman di sini ya. Nanti saya berikan di sini ya. Ini akan melindungi jari-jari Bapak Ibu yang skincare-nya mahal gitu ya. Bisa di sini. Nah, jadi kita mulai di sini. Yang ada di sini. Kita save filenya. Ini disimpan. Nyimpannya di mana? Di laptop Bapak Ibu. Bukan di papan sini. Jadi aman. Nah, dibawa pulang nanti. Filenya bukan papan tulisnya. Yang dibawa pulang filenya. Bukan papan tulisnya. Nah, ini nanti akan muncul on screen dibuat secara otomatis. Ya. Sama seperti kita menyimpan file. Menyimpan file sama. Nah, kita mau menulis misalkan di sini belajar. Nah, kita save. Ini sudah tersimpan. Kita klik aplikasi, kita masuk, kita cari. Open file bisa. Nah, sama seperti Word itu loh. Kita mau buka file di mana, open filenya di sini. Belajar. Ini yang dijelaskan tadi. Ya, itu halaman 1. Oh, anak-anak kita lanjutkan halaman 2. Ini halamannya. 2, 3. Jadi yang kita kerjakan di depan selama berjam-jam itu nggak hilang. Ini keunggulannya. Jadi kita sudah ngomong di depan, sudah gobios-gobios di depan, tapi filenya hilang itu kan eman-eman. Ya nanti bisa dipelajari di sini. Nah, bisa diedit lagi, bisa kita teruskan, kita lanjutkan ya materi minggu kemarin. Ingat? Nggak ingat Bapak Ibu. Masa ini nggak ingat? Ini tulisan Bapak Ibu loh. Oh iya. Nah, seperti itu. Ya, filenya sama, tulisannya sama. Nah, tinggal kita meneruskan ke hari berikutnya. Hari berikutnya berarti halaman terus gitu. Nah, ini fungsi dari sistem papan tulis digital. Buat kubus, misalkan di sini sisinya 4 cm, di sini 4 cm, di sini berapa? Ayo siapa yang bisa? Cepet. Jadi membuatnya seperti itu. Terus kita masuk ke bangun ruang lainnya. Kita ada apa namanya ini? Siapa tahu? Betul ya. Jadi cepat membuatnya. Ada dukungan dari fitur. Toolsnya. Fiturnya ada di sini. Tapi untuk ngasih nama itu nggak bisa ya? Nama Misalkan itu kan gugus A B C D E F itu nggak bisa. ini Tulis sendiri. Berarti. tulis sendiri sini. Ini, Nah ya. nah, Tulis. misalkan gini Bu ya maksudnya. Iya. Ya bisa. Main. Terserah Bapak Ibu mau membuat tulis apa gitu. Ada di sini. Ini volumenya berapa? Nah, gitu. Kalau jari-jarinya sekian, tinggi sekian, ini Bapak Ibu guru matematika yang lebih paham. Ya, ini toolsnya. Salah satu toolsnya ada di sini. Banyak yang ada di sini. Ya, ini nanti bisa dieksplor. Ini seperti halnya dengan Word. Kalau kita sering memakai Word, nanti kita akan tahu. Jadi sistem yang ada di Word itu bagaimana? Cara membuat kapital itu seperti apa? Cara membuat bold seperti apa? Tulisan miring seperti apa? Jadi sama seperti Word. Kalau kita sering berinteraksi dengan Word, sama seperti ini. Kita sering berinteraksi dengan software ini, maka kita akan bisa lancar penggunaannya. Nah, sistemnya seperti itu. Ini memudahkan kita membuat bangun-bangun rumah. Terus untuk membuat, ini sudah penuh ya ini. Kita buka halaman baru. Nih, penuh. Terus kita mau membuat nih. Saya butuh penggaris anak-anak.
Kita buat garis. Berapa panjang ruangan ini? Saya pengen 10 Pak Guru. Ya 10. Terus sudutnya berapa? Ini. Mbak Bindi. Jangan gini kayak gini. Geret aja. Oh, kebasuh Pak. Ya 10. Berarti nggak usah dihapus, kebasuh. Terus kita akan hitung berapa sudut yang ada di sini. busur. Pakai busur. Busurnya di ruangan Bapak Ibu Guru, tolong diambil. Nah, itu nggak kembali itu. Nah, kita pakai busur derajat. Pakai busur derajat. Ayo kita hitung berapa derajat ini. Dipaskan. Nah, misalkan segini, ini berapa? Oh, 45. Jadi lebih mudah. Ada fitur daripada busur derajat di sini. Misalkan kita tulis di sini sudutnya adalah sudut Saya kopi. 45 derajat. Nah, di sini. Terus ini cara keluarnya nanti ada di sini. Ya, kita exit keluar. Terus ada lagi kita mau menggunakan triangle. Ya, segitiga di sini. Oh, bisa. Kita mau membuat sudut 90 derajat. Bagaimana caranya? Kita membuat sudut ini. Ini sudutnya 90 derajat. Sudah selesai. Terus tools yang lain, misalkan kita menghendaki, kita mau membuat lingkaran, pakai apa yang namanya ini? Jangka. Nah, kok kurang pas Pak, di sini aja ya, tinggal geret. Ini lingkaran. Terpotong. Terus kita pindah lagi Pak. Di sini kurang ke sini Pak, geser aja. Jari dua bisa. 10 lagi. Pinjem Pak Yanu. Jadi nanti dipaskan. Nanti ujungnya ditaruh di sini Pak. Ini untuk jangka. Fitur-fiturnya ada di sini. Terus misalkan tadi bagaimana kalau buat jari ini? Nanti bisa zoom in, zoom out juga. Ada beberapa fitur untuk zoom in atau zoom out. Ini nanti ada. Terus berikutnya ada beberapa fitur. Ya, misalkan ini sudah halaman 6, kita simpan. Ya, halaman 6 misalnya. Yang ini namanya shortcut ya, Bu. Ini alat bantu saja, alat bantu untuk menunjukkan fitur-fiturnya itu. Jangka, triangle. Terus yang ini namanya undo. Di komputer itu kan ada undo. Nanti misalkan kita salah, salah ya saya, nanti di undo. Ada di undo, ini juga undo. Ini redonya. Bener Mang. Nah, ini ada di sini. Fiturnya ada di situ. Misalkan kita untuk mereview benar atau tidaknya. Ini sudah halaman 6. Terus ada diskusi sampai sini dulu sebelum kita lanjutkan. Setiap siswa itu nanti HP-nya bisa membaca file itu. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi file ini, ya, ini adalah file yang diinstal di laptop atau komputer, entah itu Windows maupun Mac.
Itu bisa selama siswa tersebut juga menginstal aplikasi ini di laptop siswa. Itu bisa dibuka. Tapi kalau di HP yang ini belum. Yang ini belum. Tapi nanti saya kasih juga yang bisa dibuka di HP siswa. Nah, ada. Misalkan siswa itu belum mempunyai laptop. Nah, misalkan belum mempunyai laptop, nanti file ini bisa dibuka di HP siswa. Bisa. Ada fiturnya, Bu. Ada fiturnya. Cuman lebih interaktifnya di laptop. Lebih interaktifnya di laptop. Tapi bisa. Gini. Seperti itu, Bu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Tadi yang ditanyakan di papan kan tersimpan. Itu ketika kita tulis yang papan. Jadi misal kita menggunakan SDK, kita menggunakan PowerPoint, apakah tayangan dari PowerPoint juga itu tersimpan di situ? Betul. Apakah yang tersimpan hanya yang kita awal-awal gitu? Iya. Baik. Pertanyaan yang bagus. Jika nanti yang kita terangkan PowerPoint, bagaimana Pak? Ini seperti laptop kita. Ya, sama seperti laptop kita. Kita ya mau PowerPoint, misalkan saya tunjukkan PowerPoint. Contoh saja ini ya. PowerPoint, misalkan saya punya PowerPoint apa ya. Nah, ini misalkan ada PowerPoint seperti ini kan Bu ya. Kita tampilkan penuh. Ini kan penuh ya. Bagaimana kita menjelaskan ke siswa? Biasanya kan pakai pointer kan? Pakai pointer seperti itu. Tapi kan di PowerPoint semua laptop itu ada fitur yang namanya ini. Bentar saya panggil dulu. Ini. Ini Bu, ini kan fitur standar di PowerPoint. Kalau PowerPoint Bapak Ibu dibuka di laptop, silahkan dicoba nanti. Ini ada fitur yang standar. Ini ada fitur pensil. Sebenarnya sudah ada di semua laptop. Anak-anak kita mau inilah, ini kan ada gamis kan di sini. Nah ini kita kalibrasi nanti. Nah, jadi di situ ada fiturnya. Ini PowerPoint, misalkan berikutnya. Ini hapus, ini pen. Ini nanti jika PowerPoint-nya itu kita save as, maka dia akan nyimpan penjelasan kita yang ada di PowerPoint ini. Terus coba kita play. Dari hari Jumat tadi. Jumat kita belajar agama. Oh ya, rumusnya seperti apa Pak agama? Berarti siswa di rumah itu mengeplik ini seperti hanya mereka belajar di kelas, di sekolah. Urutannya sama seperti itu. Jadi anak-anak kalau rumusnya kok nggak sesuai urutan, maka dia akan mengeplay file dari Bapak Ibu guru yang diterangkan di kelas.